kawan-kawan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan subscriber CGB, kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan mancing mania. Semoga Anda semua kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar ya. Karena sehat itu sangat mahal harganya kawan-kawan. Kalau tidak sehat, kawan-kawan semua tidak bisa mancing. Oke guys, kawan subscriber CGB, kali ini saya akan berbincang-bincang banyak mengenai mancing kawan-kawan, terutama dalam tata cara melempar umpan terigu kita. Bukan masalah cara melempar yang baik dan benarnya ya kan kawan, tapi masalah lama dan sebentarnya umpan terigu kita di dalam air kawan-kawan. Kalau melempar ya sudah pasti pada tahu ya, kalau para angler senior, terutama kalau misalkan kita melemparnya berdekatan dengan teman-teman kita ya. Karena para pemancing angler belanakar itu jorannya paling sedikit 3 kawan-kawan, jarang ya yang jorannya 2, paling sedikit 3, bahkan ada yang sampai 7 ataupun 6 joran. Jadi melempar umpannya kawan-kawan harus benar-benar lurus ya, harus benar-benar fokus. Karena kalau tidak fokus dan lurus maka akan menumpang ke joran teman kita yang di samping. Kadang-kadang walaupun sudah lurus, lemparan kita suka menumpang di umpan kita sendiri ya kawan-kawan, kalau kita belum tahu tekniknya. Nah, kali ini kita akan sharing saja, kita akan berbincang-bincang mengenai hal itu kawan-kawan, sesuai pengalaman saya ya kawan-kawan, dan mudah-mudahan pengalaman saya ini sangat bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Maaf ya, saya tidak menampakkan diri lewat kamera, saya hanya memperlihatkan kegiatan mancing saya waktu kemarin di Curug Cimarinjung ya kawan-kawan ini. Oke, kita lanjut mengenai lemparan. Jadi yang paling pertama itu melempar harus lurus ya kawan-kawan, lurus sesuai titik meja makan ikan belanak. Jadi kita harus duduknya juga kita harus lurus ya, harus lurus dengan meja makan ikan belanak. Jangan sampai kita berada di samping kanan dan meja dan titik makan atau titik meja makan ikan belanak ada di samping kiri. Jadi otomatis kita melempar akan miring ya kawan-kawan. Jadi usahakan duduk kita harus lurus dengan meja makan ikan. Karena walaupun kita datang sendirian, datang yang paling pertama itu kita harus bisa melempar lurus sesuai sesuai lapak atau spot meja makan ikan belanaknya kawan-kawan. Karena kalau nanti ada angler yang datang kesiangan, pastilah ada di samping kita ya. Yang melemparnya juga pasti ke sana kawan-kawan, ke meja makannya. Jadi tidak akan saling menumpang. Itu ya yang pertama ya kawan ya. Duduk harus lurus dengan meja makan. Nah, yang keduanya itu kawan-kawan, ketika kita sudah melempar umpan terigu, berapa lamakah kita menunggu umpan terigu kita itu sampai habis? Begini ya kawan-kawan, ini yang paling banyak belum diketahui para angler, terutama angler pemula. Ketika umpan kita dilempar kawan-kawan ya, itu si terigu itu kalau tekstur terigunya itu lembek sekali ya, sehingga kalau misalkan dilempar kadang berubahnya itu bukan berubah terigunya tapi berubah posisi kailnya ya. Kadang ketika kailnya di luar, ketika pas lempar kailnya itu menjadi ke dalam kawan-kawan, saking lembeknya. Nah, kalau terigu itu lembek, pasti kalau di dalam air itu mudah hancur kawan-kawan. Paling 10 menitan, 5 menit itu sudah hancur.
sudah bisa diganti kawan-kawan, sudah bisa diangkat. Kalau misalkan si tekstur terigunya, umpan terigunya itu agak keras, dalam istilah orang Sunda ngomongnya bagenyel kawan-kawan, saking keras-kerasnya itu umpan terigu. Ya, saking tekstur umpan terigu itu keras, kalau ketika kita dapat ikan belanaknya, itu isi umpannya masih ada kawan-kawan. Umpan terigu masih ada, ikan belanaknya dapat gitu, nyangkut, terangkat, terselamatkan masuk ke korang. Itu namanya umpannya tekstur keras. Nah, umpan seperti itu kawan-kawan yang sudah saya alami itu mampu bertahan sampai 1 jam. Ya kawan-kawan, yaitu mampu bertahan sampai 1 jam tidak hancur. Terkecuali kalau di dalam airnya banyak ikan teri. Istilah orang-orang pemancing atau orang-orang di sini di Jawa Barat kawan-kawan namanya pengpreng ya. Ikan pengpreng, seperti di dalamnya ikan banyak ikan tengterongan, ikan jupe. Itu pasti tidak akan lama sampai 1 jam. Tapi kalau di dalam airnya tidak ada ikan pengpreng, tidak ada ikan tengterongan atau jupe, itu si ikan tekstur dengan kekerasan tersebut, si bagenyel tersebut, itu mampu bertahan sampai 1 jam kawan-kawan. Jadi kalau di spot kita yang biasanya banyak ikan belanaknya, terus spot tersebut tidak ada sambaran, jadi jangan terlalu diangkat-angkat kawan-kawan. Jangan terlalu sering diangkat, kasih umpan, diangkat, kasih umpan. Tidak perlu seperti itu kawan-kawan, karena teknik seperti itu sering diangkat umpan itu akan habis umpan terigu dan ikan pun tidak dapat. Jadi ketika sudah tidak ada sambaran 2 jam, ya biarkan aja kawan-kawan, biarkan dulu. Jangan sampai diangkat, diangkat, dilempar, diangkat, dilempar. Kalau tidak ada sambaran ya tidak ada sambaran kawan-kawan. Tunggu aja dulu nanti sampai ikan-ikannya pada datang, karena ikan belanak itu, para angler belanak itu hanya menunggu ikan datang kawan-kawan. Ya, menunggu ikan datang. Kalau ikannya belum datang ya tunggu aja dulu kawan. Nanti kalau sudah ada sambaran baru, mau 10 menit, mau 5 menit sekali diangkat boleh kalau sudah ada sambaran. Kalau teknik menggutuk atau melempar umpan, mengumpulkan umpan, begini kawan-kawan caranya ya. Kita saling saja dan kita saling berikan ilmu. Tidak perlu dilempar pakai tangan, tidak perlu dilempar pakai tangan kawan-kawan. Ya kalau spot atau lapaknya dekat enak bisa dilempar dengan. Nah, kalau spotnya jauh sekitar 10 meter, apa kita mampu melempar terigu pakai tangan sampai jarak 10 meter atau 5 meter? Tidak mungkin kawan-kawan, karena terigu itu ringan ya. Nah, saya beritahu kawan-kawan cara menggutuk ikan, cara melempar umpan agar ikan di sana ngumpul. Caranya itu dengan kail saja. Kita lempar dulu misalkan 5 joran, saat kita lempar umpan kita, umpan 3 joran atau 5 joran. Sekitar 5 menit angkat saja kawan, angkat. Itu gunanya untuk mengumpulkan ikan. Nah, 1 kali angkat, 5 menit. Sudah, kalau 5 menit angkat pasti di bawah itu banyak umpan selama 5 joran. Sebanyak 5 joran ya, itu banyak sekali. Mungkin sekitar 1 on atau setengah onan kalau 5 joran. Kalau 5 joran itu di dalam air. Sudah, angkat saja siang 5 menit. Kemudian kita lempar lagi. Dan kita tunggu kawan-kawan sampai ada yang menyebar joran. Kalau sudah ada tanda-tanda ujung kita bergerak, nah itu baru ada sambaran. Boleh kita angkat lagi. Nah, semuanya angkat, lempar lagi. Nah, tekniknya seperti itu kawan-kawan. Jadi ikan ngumpul di lapak kita, di titik yang kita lempar. Begitu ya kawan-kawan cara melempar umpan terigu kita. Itu tekniknya begitu kawan-kawan. Kalau tidak ada juga selama 3 jam di sana atau sampai 4 jam, ya kenapa harus menunggu di satu spot tersebut kawan-kawan? Kalau tidak ada ikannya, kita pindah saja, kita pindah. Karena ikan di satu spot itu tidak mungkin ya selalu ada.
kita di spot tersebut diambil ikannya, diambil ya penghuni spot tersebut ya habis kawan-kawan. Kita menunggu lagi migrasian dari laut untuk datang ke muara. Ya kalau sudah tidak ada 3 jam 4 jam kita pindah spot saja kawan-kawan, yang terlalu dipaksakan. Itu saja kawan-kawan ya, masukan dari CGB ya. Saya bukan bermaksud untuk menggurui ya kawan-kawan, sekali lagi kita sharing saja. Saya memberikan pengalaman yang telah saya alami kawan-kawan, terutama untuk para angler pemula. Oke, itu saja kawan-kawan ya. Jangan lupa ya subreknya, karena subrek itu sedekah kawan-kawan. Jangan lupa subrek, tekan loncengnya dan meninggalkan jejak lewat komen ya kawan-kawan, lewat komen, karena subrek itu tidak seperti nada airing ya dipungut biaya kawan-kawan. Tidak seperti nada airing dipungut biaya Rp1. Kalau ini sub ini tidak dipungut biaya kawan-kawan, gratis ya, tidak seperti nada airing. Oke kawan-kawan, tinggalkan jejak ya lewat komentar bahwa Anda telah bersedekah di CGB. Terima kasih kawan-kawan, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colom giriwil balanak, aduh ada balelo. Colom giriwil balanak mah memang mantapnya barudak. Manyos grilem pelem. Lanjut ngusep barudak, lanjutkan.